Secara keseluruhan, konstruksi punden berundak Gunung Padang terdiri dari 5 teras. Dari masing-masing teras mempunyai ukuran yang berbeda-beda. Teras pertama merupakan teras terbawah, mempunyai ukuran paling besar. Kemudian berturut-turut sampai teras kelima, ukurannya semakin mengecil. Teras 1 mempunyai bentuk persegi 4. Teras ini dibentuk dengan sistem uruk. Kemudian diperkuat dengan balok-balok batu yang sekarang menjadi dinding-dinding teras pertama. Pada teras pertama, terdapat 10 bangunan kecil yang terdiri dari susunan balok batu berbagai bentuk. Teras 1 diyakini sebagai gerbang penyambutan yang disebut pembuka lawang. Dalam teras 1 terdapat sebuah batu yang dapat mengeluarkan bunyi musik dan dikenal dengan batu musik. Sampai sini guys, sampai tutup yang panjang itu. Baik. Seperti itu. Teras 2 mempunyai bentuk yang lebih kecil daripada teras pertama. Di teras ini terdapat 6 susun bangunan besar dan kecil. Pada teras kedua, terdapat batu-batu tegak yang mempunyai ukuran lebih besar daripada batu-batu tegak yang lain, berfungsi sebagai pembatas jalan. Selain itu, teras 2 dikenal dengan sebutan mahkota dunia, yang diyakini sebagai pelambang jiwa sosial dan saling mengasihi. Teras 3 berukuran lebih kecil dari teras 2. Di teras 3 ditemukan 5 bangunan yang hampir sebagian besar merupakan kelompok-kelompok batu tegak, baik yang masih berdiri maupun yang sudah rubuh. Beberapa bangunan disusun dalam bentuk persegi 4 atau melingkar. Kemudian, teras 3 diduga sebagai tempat mengadakan perkumpulan atau tempat rapat untuk membahas sesuatu. Di teras 3, terdapat pula batu tapak kujang dan batu yang disebut jejak maung. Yang bilang cakar, sebenarnya bukan cakar. Jadi setelah saya hitung, lubang ini ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cekungannya maksudnya. Nah ini kaki kanan. Nah ini duduk di sini. Nah ini ada cekungan, ini bekas tongkat, dalam Sundanya ituk. Jadi mungkin saya ilustrasi ya. Cekungan kaki kiri sini. Ini cekungan ini kaki kanan. Dan tongkat ini kan cekungannya. Ini begini posisinya, begini. Matahari kan di sana pagi itu. Terbit dari timur, jadi begini. Lihat matahari. Pada teras 4 yang terletak lebih tinggi dari teras 3, terdapat 3 bangunan lagi yang semuanya terletak pada bagian timur laut teras 4. Di teras 4 terdapat susunan batu yang disebut batu kanuragan atau disebut balung tunggal. Ada kepercayaan bahwa siapapun yang mampu mengangkat batu tersebut, permintaannya akan terkabul. Ini tentu tidak dibenarkan karena bisa berdampak negatif. Sedangkan yang terakhir, teras 5 terletak di bagian paling ujung sebelah tenggara,
dan merupakan teras tertinggi. Teras ini dianggap paling suci dikarenakan tempat upacara-upacara paling sakral diadakan. Pada teras ini ditemukan bangunan-bangunan kecil dan diduga sebagai makam. Hal ini tentu saja belum dapat dipastikan kebenarannya. Namun, menurut pengakuan penjaga, teras 5 merupakan tempat berlabuhnya para raja. Dalam hal ini, raja yang dimaksud lebih ke arah sifat, artinya mempunyai sifat seperti raja. Di teras pertama itu kita awal masuk dari dulu namanya Pemuka Lawang. Pemuka Lawang itu artinya pembuka pintu. Nah itu sebelum masuk ke area Gunung Padang. Dulu ada 2 batu berdiri. Itu sebagai simbol gerbang. Di teras pertama juga ada bangunan yang kayak bukit, namanya Bukit Masigit. Itu fungsinya sebagai tempat peribadahan, sebagai simbol tempat bersujud kepada Sang Pencipta. Itu filosofinya gitu. Di teras 2 itu ada yang namanya Mahkota Dunia atau Mahkota Dunia, itu bahasa dulu tuh. Nah, nama-nama itu dari dulu, dari juru kunci turun-temurun folklore secara masyarakat. Memang itu ada yang namanya Mahkota Dunia. Jadi Mahkota Dunia itu artinya kehormatan dunia, yang mana setelah dikaji dengan filosofi, kata Mahkota Dunia itu ada hubungan dengan kesejahteraan, ada hubungan dengan kasih sayang. Jadi umumnya tempat berkumpul, tempat bermusyawarah pada umumnya. Selain tempat spiritual, tempat merenung dan pengkajian jiwa, itu yang saya ketahui itu. Kalau di teras ketiga, di situ ada ukiran relief kujang. Kenapa di Gunung Padang ada ukiran kujang? Karena kujang itu merupakan simbol atau senjata dari sejarah Sunda, kesundaan, dari peradaban Sunda. Itu ada batu ukiran maung, tapak maung, jejak maung. Maung itu menurut filsafat orang tua dulu, maung itu kepanjangan daripada manusia unggul. Maknya manusia, umumnya unggul, jadi maung gitu. Itu artinya. Nah, kalau yang keempat, itu fungsinya dari teras adalah sebagai pengujian. Karena awalnya ada batu yang suka diangkat-angkat gitu. Sekarang tidak boleh diangkat karena satu, batunya rusak, takut rusak. Kemudian banyak orang yang salah persepsi, ngapain batu diangkat-angkat ke berat-berat. Nah itu batu kanuragaan itu sebagai simbol pengujian. Jadi batu pengujian itu kita untuk sempurna atau lulus dari ujian harus menempuh dulu dari pengujian level 1, 2, 3 hingga 4. Nah, di teras kelima tadi nyambung ada tempat singgah sana raja. Jadi singgah sana raja itu tempat yang paling istimewa, yang paling dituakan, yang paling ditinggikan, seperti itu. Jadi untuk kesempurnaan.